Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Miss Sabrina, perkenalkan nama kami adalah Chelsea Patricia Setiawan dan Jennifer Supriyatna dan Siti Nur Azizah. Dan kami akan mempresentasikan tentang Customer Behavior tentang chapter 4. Jeremy dari Trend Hunter menyatakan bahwa kita hidup di masa perubahan dan pemasaran menghadapi pelanggan yang berbeda dari masa lalu. Selain itu, pada slide pertama ini ada sedikit tambahan, yaitu di mana pelanggan menjadi lebih canggih dalam membeli dan kini mempunyai kesempatan dan kemampuan yang jauh lebih besar untuk meneliti barang yang dibelinya dibandingkan sebelumnya. Model umum pengalaman pelanggan. Pemasar selalu tertarik pada apa yang mendorong pelanggan membeli sesuatu dan bagaimana membuat pemahaman tersebut membuahkan hasil dengan penjualan. Berikut adalah beberapa contoh spesifik perusahaan untuk memberi Anda gambaran tentang bagaimana pemasaran digunakan untuk mempengaruhi apa yang dilakukan pelanggan. Yaitu salah satunya adalah Carl Sewell, memiliki beberapa dealer di Texas. Dia menghitung bahwa pelanggan terbaiknya masing-masing bernilai $332.000 karena mereka akan membeli 6 atau 7 mobil darinya seumur hidup mereka. Jadi, dia memberitahu staf penjualannya untuk fokus pada pelanggan terbaik daripada setiap pelanggan. Langkah dalam model umum pengalaman pelanggan, yaitu butuh pengakuan, pencarian informasi, dan juga evaluasi alternatif. Kemudian pada slide ketiga ini saya akan membahas ketiganya secara singkat. Langkah awal dari setiap pertukaran adalah pengenalan akan suatu kebutuhan. Untuk komputer, mungkin komputer lama Anda sudah tidak berfungsi, atau mungkin saat Anda mulai kuliah Anda memerlukan laptop untuk belajar. Setelah suatu kebutuhan dikenali, pelanggan akan mencari informasi tentang pilihan-pilihan yang akan memuaskan kebutuhan tersebut. Dan pencarian akan bergantung pada bagaimana pelanggan ingin memuaskan kebutuhan tersebut. Beberapa poin penting tambahan tentang model. Ada beberapa poin tambahan yang perlu dibuat untuk pemahaman penuh tentang model pengalaman pelanggan. Pertama, meskipun model ini berlaku untuk pertukaran yang kompleks dan sederhana, dalam kasus pembelian rutin, beberapa langkah mungkin di internal. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah. Saya akan membahas dasar pemasaran. Pengaruh pada pengalaman pelanggan. Asumsi terpenting dalam pemasaran keputusan pembelian adalah sebuah keputusan hubungan dengan pelanggan tersebut. 3 kategori dasar pengalaman pelanggan. 1. Pengaruh kontekstual. 2. Pengaruh sosial. 3. Pengaruh individu. Pengaruh individu mencakupi ciri-ciri demografis, kepribadian, dan perbedaan persepsi. 1. Demografis mencakupi usia, jenis kelamin, lingkungan keluarga, pendapatan acuan. 2. Kepribadian, pikiran, perasaan, dan perilaku. 3. Proses persepsi yang menjadikan sebuah pengalaman menjadi unik. Perhatian diri berarti Anda memilih informasi apa yang Anda perhatikan dan apa yang Anda abaikan. Interpretasi selektif berarti Anda menafsirkan informasi sesuai dengan keyakinan Anda. Retensi selektif melihat apa yang mereka inginkan, menafsirkan berdasarkan keyakinan mereka dan keuangan. Pengaruh sosial. Orang lain akan pengaruh terhadap perilaku kehidupan. Kelompok referensi pertemanan. Keluarga yang memiliki standar ukuran yang akan berpengaruh terhadap diri sendiri. Kelompok calon menghargai terhadap pendapat kategori pembelian tertentu. Kelas sosial yang memiliki hobi, tingkat pendapatan yang sama, budaya, dan subdaya yang memiliki nilai-nilai sendiri. Pengaruh kontekstual.
bersifat situasional berdasarkan pengalaman, meliputi jenis keputusan, waktu, motivasi, keahlian, dan lingkungan fisik. 3. Jenis konteks keputusan yang mengaruhi pengalaman pelanggan. Keputusan rutin. Keputusan rutin yang diulang-ulang, tidak memerlukan usaha atau upaya yang sangat terbatas dari pihak pelanggan. Pemecahan masalah yang luas. Umumnya dilakukan untuk pembelian tersebut berupa barang-barang mahal atau barang-barang yang mempunyai kepentingan pribadi yang tinggi. Memecahkan masalah yang terbatas. Pelanggan akan terlibat dalam pencarian dan evaluasi informasi eksternal secara dasar untuk keputusan yang tidak begitu penting. Piramida Maslow. Keputusan biologisal, contohnya yaitu kebutuhan pokok seperti sedang, pangan, papan, rumah, dan kebutuhan biologis seperti air dan udara. Kebutuhan keamanan dan keselamatan, contohnya bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, dan bebas dari teror. Kebutuhan sosial, contoh memiliki teman, memiliki keluarga, dan kebutuhan cinta. Kebutuhan penghargaan, contohnya rasa hormat, kepercayaan diri, dan prestasi. Kebutuhan aktualisasi diri, contoh relatif potensi diri, rasa puas diri, dan puncak karir, moralitas, pemecahan masalah. Model pengalaman pelanggan yang perlu diperluas. Langkah pertama adalah perlu pengakuan. Contohnya adalah seseorang masuk kuliah membutuhkan laptop dan purchase could be planned or unplanned. Langkah kedua adalah pencarian informasi. Contohnya adalah seseorang mencari informasi secara online dan menanyakan ke temannya untuk visit ke retail untuk compare fitur dan harganya. Langkah ketiga adalah evaluasi individu terhadap alternatif. Contohnya adalah seseorang membaca review, mengevaluasi opsi berdasarkan pilihan yang paling bagus, baik komputer brand, dan apa yang orang lain pikirkan. Langkah keempat adalah keputusan atau pembelian. Dan langkah terakhir adalah evaluasi. Ada perbedaan utama antara pelanggan bisnis dan konsumen individu. Pertama, bagi bisnis, keputusan pembelian adalah keputusan kelompok yang melibatkan banyak orang. Keputusan pembelian terdiri dari orang-orang di pembeli dengan peran yang berbeda selama proses pembelian. Ada 5 peran proses pembelian. Yang pertama adalah pembeli, inisiator, pengguna, gatekeepers, influencer, pengambil keputusan, business buying. Pengambilan keputusan adalah orang yang mempunyai kewenangan pengambilan keputusan terakhir. Hal ini bisa menjadi kepala departemen pemasaran. Orang ini membuat keputusan akhir setelah mendapat pemasukan dari anggota pusat pembeli lainnya. Influencer adalah anggota pusat pembelian yang mempunyai keahlian atau ikatan lain dengan keputusan dan memberikan saran kepada anggota pusat pembelian lainnya. Influencer memberikan informasi penting kepada pengambil keputusan. Pembeli adalah orang yang membeli dan membayar pembelian tersebut. Pengguna adalah orang yang menggunakan produk setelah dibeli. Terakhir adalah gatekeepers, terjadi pada orang yang paling penting di pusat pembelian karena gatekeepers mengizinkan atau menolak akses ke seluruh pusat pembelian. Perbedaan lain antara individu dan anggota dan pembeli bisnis adalah evaluasi alternatif.
Pusat pembelian terdiri dari beberapa anggota dan masing-masing anggota memiliki peran berbeda. Ukuran perusahaan memang membuat perbedaan dalam proses pembelian. Pembeli yang lebih besar mempunyai pusat pembelian yang lebih kompleks. Perbedaan lain antara pembelian dan individu dan bisnis adalah bahwa bisnis seringkali memiliki aturan khusus yang harus dipatuhi. Konsumen seringkali melakukan pembelian sebagian besar berdasarkan emosi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.